Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan bisa puji dan syukur kembali hadir di hadapan Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini bersiaran langsung dari Masjid Jami Al Furqon, tepatnya di Jalan Jati Indah Raya, Perumahan Jati Unggul, Harapan Jaya, Bekasi Utara. Nah, persis apa yang kita saksikan di VT tadi sebelumnya, mungkin kita sering mendapati atau kita bahkan orang yang sering dibanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi anggota keluarga dibandingkan dengan orang lain, baik itu prestasi ataupun juga karir dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Islam memandang hal ini? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah yang ada di dalam. Ada Ustadz Said Kutub dan juga Ustadz Abdurrahman Jailani atau Ujai. Pemirsa, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan juga sahabatnya, dan insya Allah untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah selawat khususnya yang hadir pada kesempatan hari ini, Allah izinkan bisa pergi haji dan umroh, agar bisa ziarah makam Rasulullah, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Guru kita yang sama kita hormati dan sama kita muliakan, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzun Al-Fadil Kiai Al-Haj Sayyid Kutub, dan juga para jamaah serta para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada. Jangan membanding-bandingkan, itu tema pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana di awal tadi sudah sedikit dipaparkan di VT, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 32. Surat berapa, Bu? Ayat berapa? 32. Depannya aja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, faqala ta'ala wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Janganlah kalian, kata Allah, merasa iri hati, merasa dengki, membanding-bandingkan antara karunia yang diberikan oleh sebagian dari kalian kepada yang lainnya. Dan ayat ini menjadi satu patokan buat kita semua agar kita jangan membanding-bandingkan yang, kalau orang Betawi bilang, Bu, Assalamualaikum, sehat Bu, sehat Pak, Alhamdulillah. Kalau orang Betawi bilang nih, jangan ngebanding-bandingin yang lempengannya bikin pegel hati. Paham kagak itu kira-kira? Jangan membanding-bandingkan yang lempengannya bikin pegel hati. Pegel hati siapa? Kita sendiri. Sebab kalau andai kita ngebanding-bandingin nikmat orang lain sama nikmat kita, pada akhirnya
akan jatuh kepada kekufuran. Benar apa benar kira-kira? Makanya kalau bicara ngebanding-bandingin, emang semuanya haram Ustadz? Enggak boleh Ustadz, enggak. Ngebanding-bandingin itu bisa boleh, bisa juga kagak. Tergantung bagaimana kita menyingkapi daripada persoalan membanding-bandingkan itu. Makanya kalau bicara ngebanding-bandingin yang buat hati kita baik, bahkan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya, Nabi kasih konsep buat kita. Apa kata Nabi? Falan Nabi sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fauqa minkum. Lihat oleh kalian semua orang yang berada di bawah kalian. Itu kan namanya ngebanding-bandingin juga. Benar apa benar? Assalamualaikum. Betul apa betul? Dan jangan kalian melihat orang yang ada di atas kalian. Tuh. Jadi kalau andai kata kita baru tibang punya, apa bahasa anak mobil bilang ya, motubah. Tahu motubah? Mobil tua bangka. Disingkatnya motubah. Bener kan ya Ustaz? Jangan lihat ame orang yang punya mobil baru, akhirnya jadi apa? Pegelati nggak kira-kira? Kata bini, apa lagi bini? Ini bini nih emang tukang ngomporin kompor. Betul apa betul? Bang. Segitu betulnya itu. Peringatan tuh buat ente pada. Dalam hati laki gue lagi yang teriak. Bang, tetangga samping mobilnya udah mengkilap, model berterbaru. Kita dari zaman nikah, pengantin baru sampai gini hari, anak udah gede, tua bangka, mobil masih tuntu aja. Bang. Assalamualaikum. Istiqomah katanya. Gara-gara begitu akhirnya kita jadi iri sama orang, betul nggak? Lantaran siapa itu? Mulutnya siapa tadi? Assalamualaikum. Mulutnya siapa? Malah oleh karena itu gue jadi ribet tuh. Oleh karena itu jangan suka ngebanding-bandingin yang namanya nikmat orang yang lebih tinggi daripada kita. Lihatnya ke bawah. Alhamdulillah biar kata motuba juga. AC masih dingin, mobil kagak bocor. Bawa anak bini nggak kehujanan, kagak kepanasan. Bener apa benar? Ketimbang tetangga gue dari dulu sampai gini hari, ya Allah, boro-boro yang namanya beli mobil, motor juga nggak ngegablek. Tuh bahasa orang Betawi itu. Apa itu nggak ngegablek gitu? Kagak punya acan, bener nggak? Yang baru tibang punya motor jangan ngelihat yang punya mobil, lihatnya yang ke bawah, betul? Ya alhamdulillah gue pakai motor masih kagak ngegoes. Lah tetangga gue betisnya segede alihim gambreng, naik sepeda mulu, bener nggak? Kesono kemari, lah saya alhamdulillah. Kan mulut akhirnya tuh ngucapin yang memang disarankan gitu loh sama agama, ujung-ujungnya alhamdulillah. Tapi kalau ngebandingin yang lebih tinggi, boro-boro alhamdulillah keluar. Kadang-kadang kebun binatang nyampe. Dia mah baru tibang begono begini, gue juga tahu bagaimana itu belakangnya bla 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 bla. Cuit, sumpah serapah sendiri. Ngelihat nikmat orang lain dia yang keseksa. Bener apa benar? Makanya Bapak Ibu kalau hidup mau tenang jangan pikirin orang, jangan pikirin diri kita
sendiri, syukurin nikmat yang ada, maka insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kode udah ada, host udah berdiri, suruh berhenti. Tapi jangan dibanding-bandingkan Ujay ya. Baik, terima kasih Ujay yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Betapa kita perintah Allah boleh ketika kita membanding-bandingkan sesuatu itu untuk memotivasi kita lebih semangat lagi dalam hal beribadah, dalam hal bekerja. Namun ketika kita membandingkan justru menjadi kufur nikmat, menjadi tidak bersyukur, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah pemirsa bahwa sesungguhnya manusia di hadapan Allah ada sama derajatnya kecuali tingkat ketakwaannya. Nah, inilah yang akan disampaikan sepenuhnya atau selengkapnya bersama kita Ustadz Said Kutub di segmen kedua ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali ini. Bagaimana ketika kita dibanding-bandingkan atau membanding-bandingkan anggota keluarga dengan orang lain, berdosakah? Nah, guru kita tadi di segmen 1 Ujay telah menjelaskan bagaimana pandangan Islam ketika membanding-bandingkan dengan orang lain. Bahwa ingatlah sesungguhnya manusia di hadapan Allah sama derajatnya kecuali tingkat ketakwaannya. Nah, inilah yang selengkapnya akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Said Kutub. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab. Udah bawaan saya cakep ya. Jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Jailani Ujay, hafizahullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya. Dan juga yang saya muliakan para jamaah Masjid Jami Al-Furqan maupun pemirsa TV One di mana saja berada. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ikan sepat, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ini saja yang saya sampaikan. Lanjut jangan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tadi guru kita sudah menjelaskan, dalam Islam juga kita sudah paham, dari segi kesehatan juga ada tinjauannya mengenai membandingkan kita dengan orang lain. Bapak Ibu, dibandingkan dengan orang lain senang atau enggak? Kok enggak? Hah? Kalau cantik dan ganteng itu relatif, betul nggak Bapak Ibu? Kalau jelek itu mutlak ya.
Ya, kenapa babi itu jalannya nunduk? Karena dia malu, bapak ibunya babi ya. Bukan, itu bercanda. Jadi bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam boleh membandingkan dengan orang lain, boleh. Dalam rangka itu memotivasi kita untuk semakin baik lagi. Betul nggak bapak ibu? Kalau kita senang, yang dibandingkan senang, termotivasi kita untuk lebih baik lagi dalam belajarnya, dalam ibadahnya, kemudian juga dalam beramalnya, semakin baik boleh membandingkan supaya kita semakin semangat untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian kalau membandingkannya dalam rangka ingin menjatuhkan, membuat semakin tidak percaya diri, semakin jauh dari apa yang kita inginkan, ini sebaiknya ditinggalkan. Baik anak, orang tua, guru-guru kita juga nggak mau dibandingkan, betul nggak Bapak Ibu? Jangan saya dibandingkan dengan yang lain, jangan. Saya istiqomah dari dulu beratnya segini ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah melihat kita itu dalam segi ketakwaan, bukan karena wajah kita, kekayaan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa kalian, harta kalian. Yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Ini yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kita ibadah puasa agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita dulu kenal istilah SMS. Tahu nggak Bapak Ibu SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga punya kulkas baru, kita yang kedinginan. Tetangga punya mobil baru, kita yang jantungan. Betul nggak? Tetangga punya mobil baru, kita yang pikiran. Padahal itu mobil orang. Suaminya driver, supir, itu mobil orang yang dia bawa. Jadi tenang aja Bapak Ibu ya. Rezeki itu tidak akan ketukar Bapak Ibu, betul nggak? Kita nggak akan makan rezekinya kambing, rumputnya kita makan, misalnya daun-daunan, kemudian kambing makan nasi goreng kita. Ketukar nggak? Nggak bakal ketukar. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan diri baik iman maupun amal. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi cara mengejar rahmat Allah dengan cara beramal. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah berikan kepada kita rahmat. Ya Bu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membandingkan amalan dengan salafus soleh yang lain agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Baik, Imam Syafi'i yang kita tahu ini motivasi buat diri kita. Contoh, boleh nggak? Boleh. Dalam rangka memotivasi kita agar kita semakin taat kepada Allah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di dalam bulan Ramadan, sudah kita pahami. 1 hari 2 kali menghatamkan Quran. Banyak nggak Bu? 1 bulan dia hatamkan Quran 60 kali. Beda tipis dengan kita, betul nggak? Al-Ikhlas sepertiga Quran, kita ulang 3 kali, insya Allah hatam. Al-Ikhlas adalah surat yang paling ikhlas kalau imam membaca surat Al-Ikhlas. Itu kita ikhlas banget ya. Udah Al-Ikhlas, sholat maghrib bagi 2 lagi ya. Masya Allah. Jadi membuat kita semangat dalam ibadah. Utsman bin Affan, ahlul Quran. Dia bukan sekedar ahlul Quran, tapi orang yang sangat kaya raya. Betul nggak? Itu Masya Allah, hartanya saking berkahnya sampai sekarang masih ada. Kalau kita ke Madinah masih ada hartanya, hotelnya wakaf Utsman bin Affan. Masya Allah. Jadi ahlul Quran, orang soleh
Itu bukan orang yang fakir miskin, orang yang susah, bukan. Justru dia yang kaya raya, mencintai Quran, dan juga dia bisa berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sedekahnya. Hebat nggak Bapak Ibu? Ini contoh yang bagus. Para tabi'in, salafus soleh, para sahabat yang mulia. Kemudian kalau kita membandingkan dalam rangka anak kita, suami kita, istri kita semakin jauh kepada Allah, nggak suka dibandingkan, ini sebaiknya ditinggalkan. Nah, anak orang itu lebih pintar daripada kamu. Marah nggak kira-kira anak kita, Bu? Ibu cantik kalau dilihat dari udah paham semua tuh ya. Nah, jadi dilihatnya dari Monas ya misalnya gitu. Nah, ini membuat kita marah. Justru kita berikan motivasi buat istri kita. Bisakah kita seperti bidadari surganya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membahagiakan suami? Makanya ibu-ibu pada dandan. Jangan hanya keluar rumah baru dandan. Betul nggak, Bu? Ibu kalau udah cantik, Bu, mau kemana sih, Bu? Betul nggak? Berarti suaminya nggak percaya kalau ibunya cantik-cantik di rumah, ya. Akhirnya suaminya betah main di rumah orang lain. Betul nggak, Bu ya? Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian, I love you. Kirain tadi jenis burung-burungan Ustadz. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Said Kutip yang telah memberikan tausiah. Jadi pemirsa dan juga para jamaah tidak perlu risau dan bahkan tidak perlu galau ketika kita harus dibanding-bandingkan. Tapi risaulah dan mungkin gelisahlah ketika iman kita, ketika kualitas ibadah kita tidak sebanding, mungkin masih di bawahnya dengan as-salafus salafih dan juga para tabi'in, menjadikan evaluasi dan juga motivasi bagi diri kita. Nah, pemirsa, ada 3 segmen yang nanti para jamaah dan juga para pemirsa bisa langsung mengajukan pertanyaan, dan mungkin bisa juga para jamaah yang nanti insya Allah para guru juga bisa bertanya mungkin berkaitan dengan tema atau pengalaman yang kita bahas di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kita ada 3 segmen untuk tanya jawab. Nah, kita akan membuat format baru agar lebih dekat komunikasi antara Ustadz dan juga para jamaah. Kami persilakan untuk Ustadz dan juga Ustadz Said Kutub dan juga Uje untuk bisa langsung turun ke jamaah. Nah, kami persilakan terlebih dahulu untuk jamaah dari bapak-bapak. Ada Bapak Yusrizal yang akan mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Uje. Silakan Pak Yusrizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yusrizal, jemaah dari Masjid Jami' Al-Furqon, Komplek Perumahan Jati Unggul, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari biasa kita mengadakan pembanding kepada orang lain terhadap anak kita dalam rangka memotivasi mereka. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan batasan-batasannya. Dalam rangka untuk memotivasi prestasi mereka ke depan, paling tidak setara dengan yang kita bandingkan, itu lebih bagus. Dan juga Pak Ustadz, kita juga kadang-kadang membandingkan dengan orang-orang yang di bawahnya, dalam rangka untuk memberikan efek jera. Hati-hati loh kalau berbuat seperti itu, nanti akan seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah dengan kita menyebutkan nama orang lain sebagai pembanding, bukankah itu ghibah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Silakan Ujai, bisa langsung dijawab atau langsung dekat ke jamaah. Silakan. Ahsantum, pertanyaan yang cukup menarik dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita. Ketika kita membanding-bandingkan dan menyebutkan nama orang lain, apakah itu kemudian termasuk ghibah atau tidak? Ghibah, kita harus pahami dulu nih definisi daripada ghibah. Yang namanya menggibah itu, Bu, Assalamualaikum. Masih konsentrasi? Alhamdulillah. Ghibah itu kan konotasinya menggunjing orang lain. Dan orangnya ada apa kagak?
Yang benar dong. Orangnya ada apa kagak namanya digunjing? Gitu. Kompak ngapa sih ah? Nganga, baik ditanya lapar. Nah kalau konotasinya dari pertanyaan Bapak juga dosa apa kagak Ustadz, tergantung. Kalau emang betul niatnya adalah menggibah, maka dilihat lagi gibah yang dilakukan oleh Bapak kira-kira yang diperbolehkan apa yang dilarang tuh. Karena gibah tuh ada dua, ada yang dilarang umum tuh, tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga dibahas, ada babnya tuh, bab mayubahu minal ghibah, yaitu bab yang membicarakan tentang gibah-gibah tuh yang diperbolehkan model macam kayak bagaimana. Contoh kayak tadi, kalau misalkan lebih spesifik dari pertanyaan Babeh nih gitu, jangan kayak dia lo, ntar urusannya blangsak lo gitu. Kan orang kalau kagak disebut namanya bingung ya, ini kayak siapa maksudnya ya. Kan mesti apa ya, kalau orang Bekasi bilang kudu didantain. Tahu danta apa kagak? Ada orang fasik, ahli maksiat, orang sekampung udah terkenal, terus Bapak bilang jangan kayak dia ya. Orang ini kagak tahu dia siapa, sebutin aja, nggak usah pakai tendeng aling-aling. Misalkan namanya siapa gitu ya, gue pengen sebut nama takut ada orang yang di sini yang kembar. Bujuk nama gue dibawa-bawa, astagfirullahaladzim gitu katanya. Ya, jadi kalau misalkan sebut nama pun enggak apa-apa selama hal itu untuk kebaikan. Tapi kalau misalkan hal itu untuk keburukan, maka itu yang tidak diperbolehkan. Nah biasanya perbuatan boleh apa kagak boleh, hati itu tahu Pak. Bener apa kagak? Apalagi yang urusannya sama dosa. Kalau urusan dosa udah pasti hati kita kagak tenang. Bener apa bener? Dan orang kalau lempengan dosa gitu kan, umumnya yang punya apa bahasanya ya, otaknya lempeng gitu, pasti ngumpet. Bener gak? Disembunyiin kalau punya dosa, malu, bener. Orang kagak boleh tahu. Tapi kalau ada juga yang ceritain Ustadz, itu udah kagak lempeng otaknya itu. Dosa dicerita-ceritain. Kira-kira sampai di sini paham apa paham? Tuh kan pahamnya pelan lagi jawabnya ini. Gue udah teriak-teriak ini jawabnya ini. Paham apa paham? Ngerti apa ngerti? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Ujai atas jawabannya. Nah berikutnya Ibu Tuti Alawiyah, betul ya? Waduh, ini legend nih namanya nih. Oke Ustazah. Silakan Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim Al-Furqon Harapan Jaya Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana kita menyampaikan kepada anak kita atau keluarga kita tentang kesuksesan anak dari orang lain yang sukses dalam pendidikan atau ketaatan dalam beragama kepada anak kita, tapi anak kita tidak merasa itu dibanding-bandingkan. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan silakan Ustaz Said Kutub. Baik Ustazah Tuti Alawiyah ya. Masya Allah. Jadi beliau ini namanya kebetulan sama dengan nama mantan saya, bukan. Kakak saya yang kedua, ibu seneng banget kayaknya. Buang mantan pada tempatnya Bu, ya. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal ini menarik ya, karena memang mungkin di antara kita sudah mencoba atau kita juga sering merasakan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dibandingkan dengan orang lain senang atau enggak? Ini macam-macam ya jenisnya ya.
Kalau pujian buat kita seneng ya. Tapi biasanya yang namanya dibandingin tuh kita biasanya yang bagus apa yang kurang? Ya Allah, kayak dendam banget Bu ya. Siapa sih Bu suaminya Bu? Ya Allah. Ya. Kamu tidak seperti si ini dan sebagainya. Ini juga saya rasakan ya. Kalau anak saya menyaksikan, saya sampaikan ke anak saya Bu. Jadi istri saya 4 Bu. Anaknya Masih koma ya, masih koma nih. Nah, ini anak saya yang kedua Bu, namanya Uwais Khorni Elfawas. Nah beliau ini salah satu anak saya yang saya sering bandingin dengan yang lain. Ya, kamu seperti fulan, semangat belajar, semangat menghafal, usia kamu udah mulai naik ya, sekolah kamu juga sudah naik dan sebagainya, harus ditingkatkan. Nah ini respon dari anak saya beda-beda kan Bu ya, ada yang senang atau enggak senang, tapi kebanyakan biasanya gimana Bu? Nggak suka ya, biasa aja Bu ya. Jadi kita harus mengetahui juga anak kita atau keluarga kita, saudara kita dan sebagainya. Kita kadang gampang kesinggung ya Bu ya. Kalau kita bicaranya mungkin baik-baik dengan lemah lembut, hati orang kan harus pakai lemah lembut, betul nggak? Ibu suka dikasarin nggak? Walaupun ibu makhluk halus atau makhluk kasar? Makhluk halus nggak kelihatan dong, ya. Coba di belakangnya jangan-jangan punggungnya bolong lagi, sundel bolong lagi, bukan ya? Nah jadi kita dengan lemah lembut. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah kepada Firaun. Sejahatnya manusia, sekejamnya manusia, membunuh anak-anak dan sebagainya diabadikan dalam Quran. Tapi Allah mengutus 2 nabi sekaligus untuk dakwah dengan qaulal layyina, lemah lembut. Itu pelan-pelan hati anak-anak kita nih, perasaan semua sekarang, apalagi ibunya, betul nggak? Apalagi suaminya dan sebagainya. Kita harus pelan-pelan ini. Kalau memang dia nggak suka kita dengan lemah lembut, kamu suka nggak kalau ayah, abi membandingkan kamu dengan yang lain? Kalau dia nggak suka, jangan dibandingin. Kalau lebih baik supaya anak kita berprestasi, pindahin dengan kisah-kisah dalam Quran, kisah-kisah dalam sahabat atau orang-orang soleh terdahulu. Atau orang yang jauh dari kita Bu, biasanya dia nggak terlalu kesinggung Bu. Kalau teman sekelas, tetangga, saudara, biasanya kesinggung nggak Bu? Contoh nih Bu ya, Bu, ibu mau sukses nggak anaknya Bu? Jadi penghafal Quran, namanya Muhammad Najah, usia mungkin sekarang 13 sampai 15 tahun, yang sudah divonis lumpuh otak, tahu ya Bapak Ibu ya? Yang kemarin ibundanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Dia hafal Quran, hafal terjemahan Quran, hafal ayat, posisi, semuanya luar biasa. Padahal sulit bicara, sulit berdiri, sulit menulis, tapi interaksi sama Qurannya hebat. Nah, masih kamu kalah dengan dia. Dia orang terbatas saja, hebat. Apa perlu kita lumpuh otak dulu baru kita semangat belajar Quran? Betul nggak Bapak Ibu? Dulu pada saat Covid ini banyak masjid-masjid musola yang memang dilarang, khawatir nular, betul nggak? Akhirnya enggak, kita harus tetap semangat sholat. Nggak boleh. Sekarang masjid dibuka 24 jam, nggak ada yang datang. Apa perlu di covidin dulu nih? Baru nanya-nanya masjid musola. Akhirnya masjid yang di komplek muazinnya azannya jam 9 pagi. Kenapa? Marah-marah tuh jamaah pada datang. Kenapa azan sekarang? Tadi saya panggil subuh nggak ada yang datang, ya. Akhirnya jam 9 pagi. Intinya adalah apa mesti kita seperti itu dulu. Nah, contoh-contoh orang lain yang mungkin dia nggak menyinggung perasaan. Kalau anak ibu nggak tersinggung, silahkan. Tapi kalau tersinggung, ganti dengan yang lain. Nah, kita harus fokus diri kita dulu Bu. Ibu bapak pengen nggak anaknya soleh dan solehah? Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Nama anaknya Ahmad ganti soleh, namanya Maryam ganti solehah. Jadilah Upin Ipin ya, soleh dan solehah. Intinya kalau dalam Quran konsepnya, kalau anak kita pengen soleh dan solehah, dimulai dari orang tua yang soleh dan solehah. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Ibu pengen anaknya baik, nih perbaikin. Jadi saya cerminannya saya dulu Bu. Saya nerima nggak kalau dikasih masukan orang lain? Kalau saya dibandingin orang lain, kayak saya suka nggak? Kalau anak kita suka, seneng, lanjutkan. Kalau nggak seneng, jangan Bu. Kita fokus diri kita dan keluarga kita, insya Allah anak kita berprestasi. Amin, amin, amin. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Said Kutub. Nah, pemirsa masih ada 2 segmen lagi. Nah, mungkin di antara para jamaah
bisa bercerita mungkin sebagai korban dibanding-bandingkan, mungkin bisa bercerita dengan guru-guru kita. Nah insya Allah nanti guru-guru kita akan menjelaskan bagaimana ketika kita dibanding-bandingkan. Nah ini tadi yang dijelaskan oleh guru kita, membanding-bandingkan untuk memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa. Fenomena dibanding-bandingkan ini sampai menjadi sebuah lagu yang mungkin sangat dikenal di antara para jamaah dan juga pemirsa semuanya. Nah, seperti apakah ketika kita dibanding-bandingkan, lalu bagaimana sikap membanding-bandingkan tersebut dalam kacamata Islam? Nah, ini saatnya kami persilahkan ada Ibu Neni yang bisa berinteraksi dengan Ujai, boleh sambil turun ke jamaah. Ujai boleh berbagi bercerita pengalaman terlebih dahulu. Silakan Ujai untuk berinteraksi dengan Ibu Neni. Mana Ibu Neni? Silakan. Oke, silakan Ujai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empok Neni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Wajah-wajah ahli sorga. Masya Allah. Boleh berdiri aja Ibu Neni? Iya. Iya, jadi, biar enak gitu, nih. Nah, ini ngomong-ngomong seragam udah lunas? Alhamdulillah. Insya Allah lunas Ustaz. Udah, Insya yang Allah. lunasin yang pastikan suaminya ya nggak? Iya betul. Nah kira-kira ada pengalaman apa ya Empon ini? Ya sebenarnya sih kalau bicara sebagai orang tua ya Ustadz, kita kan punya anak banyak. Betul. 4. Masya Allah. Masya Allah. Rajin ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang kudu begitu. Semoga Terus, jadi ahli surga ya Ustadz. amin ya rabbal alamin. Ada suami saya soalnya Ustadz. Mana mana lakinya mana? Assalamualaikum. Mana? Tunjuk tangan. Mana? Silakan. Ya Terus. baik. Kalau kita bicara tentang anak itu kan pasti setiap anak kita mendidiknya dengan cara yang sama ya Ustadz. Betul. Mendidik dengan cara yang sama, kita kasih gizi yang sama Betul. gitu ya. Terus sekolah juga insya Allah kita buat yang sama gitu ya insya Allah. Tapi kenapa ya Ustadz gitu? 1, 2, 3, 4 itu berbeda semuanya, 4-4-nya gitu. Ada yang punya kelebihan, Ya. ada yang standar aja gitu. Betul. Nah kami sebagai orang tua kan kadang-kadang bingung ya. Benar. Kenapa ya? Padahal makannya sama, Ya. sekolahnya di sekolah yang insya Allah sama, yang kita niatnya ya. untuk menjadi anak yang soleh ya Ustadz ya. Benar. Tapi kok berbeda gitu, yang akhirnya kadang-kadang kita membuat kita kecewa, kok seperti ini ya Iya, gitu. benar. Tipsnya bagaimana ya Ustadz biar saya sebagai orang tua ke depannya menjadi lebih baik nih untuk orang tua. Jadi tidak harus membanding-bandingkan, tapi kita menerima bahwa Betul. setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cakep, Jazakallah betul. Ustadz, terima kasih Jazakallah banyak. khair. Sebenarnya Mpok Neni sama saya sama-sama bingung. Iya. Ngapa? Karena dari pertanyaan dia kok sama kayak anak gua ya gitu. Jadi pengalaman model macam kayak begitu emang bukan cuman ada di orang biasa. Yang katanya tukang ngomong jago ngasih nasihat, anaknya belum tentu cakep-cakep. Bukan ngejelekin anak, nauzubillah min dzalik. Artinya emang di situ kadang namanya ujian orang tua. Benar kagak kira-kira? Tapi bukan berarti yang namanya kita sebagai orang tua penyerah ngedidik anak. Betul apa kagak ya? Sampai-sampai kadang-kadang orang Betawi ada yang bilang begini, minta maaf lahir batin kalau bahasanya rada kurang sopan. Ibarat kata yang namanya ayam tuh betelor gitu ya, kagak semuanya cakep. Kadang-kadang atuh ada yang tembuhuk, katanya begitu. Assalamualaikum. Ini bengong paham apa kagak kira-kira sih maksudnya omongan saya? Paham ya? Tapi kita na'udzubillah min dalik, jangan sampai begitu anak-anak kita, betul nggak? Maka semangat ngedidik nih buat anak kudu ada. Itulah kenapa jauh-jauh hari nih Po, Allah Ta'ala tuh udah kasih sama kita peringatan, wanti-wanti.
Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqillaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah orang-orang yang beriman takutlah, coba itu po. Assalamualaikum. Allah bilang hendaknya kita ini sebagai orang tua takut. Jadi selain kita nih girang dapat karunia anak, Allah suruh takut duluan. Kenapa? Karena bisa jadi anak ente bukan apa bahasanya ya, jadi lahan kebahagiaan buat kita. Borok-borok di akhirat, di dunia aja bisa nyusahin, bener gak? Apalagi ntar di akhirat. Kata Allah, jangan tinggalin dia dalam keadaan lemah tuh. Takutlah kalian kalau anak-anak kita lemah. Lemah maksudnya dalam apa itu? Agama, nggak ngerti akidah, nggak ngerti yang namanya syariat, kagak ngerti yang namanya apa lagi akhlak dan adab. Ya, ini kita kadang-kadang, mohon maaf lahir batin, kita sebelum nyalahin anak nih, bang, assalamualaikum, bang, oi, oh. Sebelum nyalahin anak tuh kaca gede-gede taruh depan muka kita, ngaca diri dulu, bener nggak? Gua gimana ya? Dulunya kayak apa? Waktu kemudian istri saya hamil, bagaimana sikap saya? Kadang ada beda loh. Orang tua roman-roman ini jangan kata yang biasa, yang ngerti agama. Punya anak pertama sedang girang-girangnya, istri hamil bahagianya minta ampun, umumnya kan begitu ya. Bersyukur sama Allahnya cakep, nggak berhenti baca Quran, di perut bininya dielus-elus, anang ning nang ning nung, anang ning nang ning nung, anak ke siapa, anak ke siapa, anak ke siapa, anak ke siapa, kata bininya anak lo, pakai nanya. Saking yang namanya girang dibacain Quran, anak emak, anak babe gitu kan ya, dibacain tuh Quran, sini neng, ayang sinian dikit baca Quran. Punya anak yang kedua nggak telapi semangat baca Quran, nggak bininya kagak bapaknya, ya ngalor ngidul kemana baik, urusan dunia udah kelewat pusing. Padahal yang namanya ibadah orang tua gitu tuh, terus kemudian ketaatan orang tua itu berimbas kepada anaknya, apalagi emak. Assalamualaikum bu emak. Bapak boleh begajulan, tapi kalau emak solehah, insya Allah anak solehah. Bapak boleh paling soleh, imam masjid, ustaz. Biar nggak lu doang yang disalahin ini, saya juga gitu kan. Imam masjid ama yang namanya jamaah kagak pernah telat. Beilah orang Jumatan jam 12, dia jam 8 pagi udah nyampe masjid. Udah kan cakep banget itu orang. Betul kagak kira-kira? Kurang soleh apa begitu, benar apa benar? Tapi kalau emaknya nggak ngerti agama, kagak paham yang namanya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, nggak doyan sama yang namanya ngaji, jangan harap yang namanya anak soleh dan soleha. Maka Nabi mengatakan tuh, al ummu madrasatul ula li auladiha. Emak itu, emak nih emak. Emak itu sekolah pertama untuk anak-anaknya. Bapaknya kepala sekolah. Karena host udah ikut campur, itu namanya kudu sadar diri. Baik.
Ini kalau suara saya nggak masuk nggak berhenti nih. Enggak berhenti. Baik Ujai, Masya Allah. Tapi namanya mendidik anak itu emang tiada habisnya ya. Sebuah ibadah yang tiada hentinya, yang insya Allah kalau kita niatkan itu ibadah, Masya Allah menjadikan pahala ya Ujai ya. Baik, berikutnya Ustadz Said Kutub yang akan berinteraksi dengan jamaah dari bapak-bapak yang kami persilakan Bapak Riki ya. Silakan Said Kutub. Ustadz Said Kutub mungkin bisa, Pak Riki mungkin bisa bercerita dulu pengalaman bagaimana seperti tadi ketika anak harus dibanding-bandingkan. Silakan. Waalaikumsalam Ustadz. Bapak Riki. Alhamdulillah Pak Ustadz. Keluarga aman. Alhamdulillah dipantau sama istri. Oh iya. Ini Mana istrinya mana nih? Iya, di depan. Masya Allah. Mudah-mudahan keluarganya sehat walafiat. Amin, 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 amin. Izin Pak Ustadz mau curhat nih sedikit. Iya. Ya. Banyak juga boleh. Oke. Jadi gini Pak Ustadz. Kita kan di lingkungan kerja pasti suka ada aja tuh yang banding-bandingin. Jadi rekan kerja tuh suka bilang, oh bapak ini kadang galak, bapak ini egois, kadang bapak ini ngasih kerja mulu. Nah bagaimana sih kita nanggepin kalau misalnya diomongin kayak gitu Pak Ustadz? Terus udah gitu apa kita balikin marahin lagi ya Pak Ustadz? Itu aja mungkin Pak Ustadz. Balikin dibanding-bandingin lagi aja gitu. Silakan Ustadz Kutub. Jadi silakan duduk Pak, biarin saya yang berdiri. Ya, memang kalau laki-laki harus mengalah Bu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya lagi-lagi kita nggak suka dibandingin ya. Tapi kalau kita husnuzon, baik sangka, kepala dingin, kita merenung, muhasabah, itu kita bisa menerima kebaikan. Sebenarnya orang yang memberikan perhatian kepada kita berarti kan dia senang sama kita, betul nggak? Kalau kita kepala dingin, tenang, itu kan masukan buat kita. Kita nggak ada yang sempurna, betul nggak Bu? Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa ajak Pak Sofyan. Ini host kita nih ya. Kekhilafan, ini jadinya. kekurangan mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik lagu Rizky Febian ya. Ini Ricky beda tipis nih ya. Jadi manusia itu memang banyak kurangnya, banyak salahnya. Tapi kalau diberikan masukan, kita husnuzon, nggak suami, nggak istri, tenang aja dulu. Kalau ibu-ibu nih ya, dikatain, dibully, dijelekin, sabar Bu ya, apalagi lagi puasa, betul nggak Bu? Sabar, nanti kita balas abis maghrib ya. Dikatain sabar, ambil bunga, kita lempar dengan dia kepada dia beserta pot-potnya gitu ya. Jadi kita harus sabar. Jadi tenang dulu nih ya. Nasihat buat kita, kenapa kita dibandingkan? Udah ambil baiknya aja, betul nggak Bapak Ibu? Misalnya kita dijelekin sama orang, berarti dia perhatian sama kita. Betul nggak Bapak Ibu? Nah jadi kita ambil baiknya. Oh mungkin kita kurang tegas. Mungkin kita teladan, sering teladan nggak Bu? Teladan, telat datang pulang duluan ya. Kalau lagi kajian dikir-dikir, nunduk-nunduk, lama-lama bangun-bangun, cepet banget Ustadz ceramahnya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Ini nggak ada yang tidur nih semuanya nih ya. Ya tenang aja ya, nggak ada yang tidur, tenang aja semuanya ya. Jadi kita ambil baiknya. Udah, pernah nggak Ibu dilempari kotoran di muka Ibu? Pernah nggak Bu? Nggak ada yang model-model begini, betul nggak? Ada nggak yang pernah diludahin sama orang Bu? Sekarang kalau lagi trending topik di luar negeri, kalau marah itu pakai ludah-ludahan Bu. Pernah ada yang lihat nggak? Itu dilakukan oleh orang-orang yang nggak suka kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya mulia nggak Nabi? Ada yang bilang kita dengan Nabi bedanya sedikit. Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit, bedanya sedikit. Sabar, terima, oh ternyata baik buat kita. Kan diberikan masukan enak sebenarnya. Kalau kita husnuzon, baik sangka, udah nggak usah marah, betul nggak Bu? Nanti ada surga pintunya orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Gampang nggak memaafkan orang lain Bu? Coba saya tanya ibu-ibu nih, sering minta maaf nggak sama suaminya? Bener begitu? Ini 1001 nih. Ibu minta maafnya kapan coba? Cuman momen lebaran, betul nggak Bu? Itu karena lebaran ya, makin lebar nih ya. Lebaran, nah ibu minta maaf sama suaminya. Mulai sekarang ibu minta maaf sama suaminya bisa nggak? Setiap malam Jumat bisa nggak Bu? Ibu salaman, minta maaf sama suami, ntar suaminya kaget deh.
Kamu kenapa, Dek? Kamu sehat? Mau minta uangnya? Ini namanya apa, Bu? Jari, ya Allah. Uang bukan segalanya. Segalanya butuh uang, tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya uang seperti orang. Nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin. Yang menyebabkan suami mati karena udah tahu sakit masih aja disuruh cari. Masya Allah, Bu, doain Bu suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, nikah lagi. Bercanda Bu, bercanda. Nanti saya nggak diajak lagi ke sini. Bercanda Bu ya, bercanda. Ibu kalau lagi kesel sama suaminya, ini kalau lagi kesel sama atasannya belum wafat, jangan dikubur. Jangan dikubur ya. Jadi motivasi buat diri kita. Nabi marah nggak? Nabi nggak pernah marah, luar biasa. Masalah urusan pribadi nggak pernah marah. Masalah syariat, masalah Quran dan Sunnah, Nabi tegas. Paham Bu? Ibu bapak sukanya marah atau sukanya memaafkan? Bener begitu. Ibu tanya ke anak ibu tanya ke suami ibu, suami tanya kepada istri, betul nggak? Di sini ada ayang beb saya Bu, di belakang Bu ya. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah. Amin, ya. amin, amin. Jadi Baik. kita bercermin buat diri kita dari orang lain. Intinya sabar, perbaiki diri. Itu kalau kita husnuzon, insya Allah berkah. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Said Kutub. Kita masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, karena ini segmen terakhir untuk tanya jawab. Nah, ini enaknya gimana kalau keroyokan nih Ustadznya. Bapak Eki yang siap mengajukan pertanyaan, silakan Ustadz Said Kutub, Ujai bisa langsung turun berdua di bawah. Silakan. Keroyokan nih. Keroyokan nih ya. Gas. Lah baru-baru nih doang di sini. Lah guru nyamperin muridnya berdua-duaan. Gimana nggak keren? Lah mana kayak angka 10 lagi. Masya Allah. Ayo silakan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Eki Komarudin Jainuddin Kutub. Yang belakangnya bohong Pak. Yang belakangnya bohong. Iya, silakan. Izin Pak Ustadz, pertanyaannya di kehidupan sosial saat ini membanding-bandingkan itu sudah biasa Pak. Bahkan sudah menjadi standarisasi hidup kita gitu. Ya. Karena tadi membandingkan itu untuk motivasi. Pertanyaannya, kita belum pernah mendengar tentang zaman dulu di Rasulullah dan para sahabatnya. Ada nggak sih Pak dibanding-banding kayak itu Pak? Nah, kira-kira Pak Ustadz. Siap, guru minta izin ya. Al-Fakir duluanan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, zaman Nabi kira-kira ada apa kagak model orang yang membanding-bandingkan. Nah, kalau bicara secara spesifik dari contoh, maka mungkin Al-Fakir tidak memahami atau belum membaca. Kayak kondisi-kondisi ngebandingin ini, si fulan ngebandingin ini, sahabat ngebandingin ini sama sahabat yang lain belum. Tetapi apakah ada atau tidak, maka saya yakin ada. Dari mana Ustadz yakin ada? Karena ayatnya turun 14 abad yang lalu. Surat An-Nisa yang tadi tuh, Assalamualaikum. Surat An-Nisa ayat berapa ayat tadi? 32. Yakin? Betul? Dapat gelas. Alhamdulillah. Turunnya kapan? 14 abad yang lalu. Benar apa kagak kira-kira? Artinya kalau ayat itu turun, berarti kan ada situasi dan kondisinya. Minimal dalam lanjutan ayat tersebut, sebetulnya lebih spesifik ya guru, masalah berkaitan dengan pembagian waris. Betul apa enggak? Tuh Pak, Bu, Assalamualaikum. Ini mohon maaf orang perempuan mohon maaf ya. Ini berkaitan sama orang perempuan. Kalau dalam waris, laki dapat berapa? Perempuan dapat berapa? Perempuan dapat berapa? Berarti yang suka banding-bandingin siapa itu? Assalamualaikum.
Betul dong. Itu kasusnya kan berarti. Itulah turun ayat tersebut. Jelas nggak kira-kira? Kenapa? Karena ada merasa yang membanding-bandingkan, loh kok saya satu, laki dua, dan makhluk itu bernama wanita. Tapi kagak semuanya. Orang sono, depan perapatan belok kiri lurus. Nah ada masjid warnanya hijau. Nah itu dia tuh orang itu. Udah gitu aja saya mah, terusin sama guru. Baik, terima kasih Ujai, mudah-mudahan barokah. Amin ya Allah. Jadi Bapak Ibu, tadi Ustadz kita menjelaskan itu dalam surat An-Nisa ayat 32, asbabun nuzulnya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi. Jadi turunlah Quran surat An-Nisa ayat 32 tentang warisan. Semua apa yang mereka usahakan mereka mendapatkan. Dan memang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, wanita itu setengah dibandingkan laki-laki. Kenapa Bu? Karena ibu-ibu masih kecil dirawat sama siapa Bu? Sama orang tuanya. Saat sudah berkeluarga yang tanggung jawab siapa Bu? Suaminya. Kalau kita laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin Bu, yang mengurusi ibu, anak-anak dan sebagainya. Paham Bu? Kalau udah paham boleh pulang. Selesai nggak selesai kumpulin ya. Canda Bu. Jadi poinnya gini, dalam hadis Nabi itu kalau bahasa Quran tadi kaitannya dengan ini yang agak sedikit lebih dekat, namanya fastabiqul khairat. Dalam di zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu semangat. Umar bin Khattab menginfakkan hartanya itu 50%. Kalau dia punya uang 100 miliar, berapa miliar dia infakkan? 50 miliar. Abu Bakar mendengar berita itu, dia menginfakkan seluruh hartanya. Kalau dia punya uang 100 miliar, semuanya dikasih. Panci-pancinya buat Islam. Idan malak, kata sahabat, kata Nabi. Lalu apa yang kau punya wahai Abu Bakar? Ya aku punya Allah dan Rasulullah SAW. Anta ma'i fil jannah. Engkau kelak bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pagi hari ini sudah sodakoh? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang pagi ini sudah ziarah? Angkat tangan. Ngunjungin orang sakit? Angkat tangan. Maka wajarlah Abu Bakar memasuki seluruh pintu surga yang ada 8. Beda tipis dengan kita, dia ada di dalam, kita masih di luar, belum jelas. Nah poin terakhir saya sampaikan Bu, la hasada illa fitnatain. Ini kita punya hati Bu, yang membuat kita kesel, kesinggung, merasa direndahkan atau dan sebagainya, itu lantaran setan Bu. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Udah fokus ibadah, jangan iri kecuali 2 kata Nabi. Ini bawa pulang nih. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahullahu malan. Yang kita boleh iri kepada orang itu lantaran 1. Yang pertama adalah dia punya rezeki lalu infakkan siang dan malam. Wa rajulun atallahul hikmah, orang yang diberikan ilmu pengetahuan Quran dan Sunnah lalu mengamalkan siang dan malam. Boleh ini 2, selebihnya nggak boleh. Paham Bapak Ibu? Orang kaya raya dermawan boleh kita ikuti. Kemudian orang yang pintar ilmunya luar biasa lalu mengamalkan, boleh kita mengikutinya. Selebih dari ini tidak boleh. Namanya bukan gibah, tapi namanya ghibthah, bukan hasad. Itu namanya ghibthah. Kita iri kepada orang lain tentang kebaikannya. Anak-anak orang lain hafal Quran, kita pengen hafal Quran. Saya mewajibkan tanda kutip anak saya harus hafal Quran. Dan anak-anak kita semua mudah-mudahan hafal Quran. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih guru-guru, Ustadz Said Kutub, Ujai boleh kembali duduk, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menjadikan hikmah tersendiri, menjadikan semangat tersendiri untuk meningkatkan kualitas keimanan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi kita akan doa bersama-sama Ustadz Said Kutub. Nah pemirsa, untuk Anda yang ingin menyaksikan Damai Indonesiaku, tayangan ulangnya Anda bisa buka portal kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, damaiindonesiaku.id. Dan besok kita akan jumpa kembali di waktu yang sama dengan tema yang juga tidak kalah menarik, yaitu kesombongan yang tidak disadari bersama guru-guru kita. Nah saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan juga kru yang bertugas serta Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Lemari besi, yo, importa.